Oke, selamat bergabung kembali bersama Prasna Channel. Oke, sahabat-sahabat kalian Amita, siswa-siswa Sang Buddha, dan semua para partisipan yang mendukung Prasna Channel. Kali ini saya akan mengulas materi tentang terhentinya duka. Jadi materi ini sebenarnya ada di materi SMA ya, tetapi ini adalah ajaran termasuk 4 kebenaran mulia, dan ini juga wajib untuk kita ketahui. Karena nanti berbicara terhentinya duka, kita akan berbicara tentang tujuan akhir umat Buddha yang pastinya berbeda dengan umat-umat agama lain. Berbicara tentang tujuan akhir, ya, semua aliran kepercayaan agama apapun di muka bumi ini pasti memiliki yang namanya tujuan akhir. Ada yang mereka meyakini ya, setelah kematian tujuan akhir mereka adalah terlahir di alam surga. Nah, kalau umat Buddha itu tidak perlu dengan surga ya, karena Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kepada umat-umatnya, para biku ya, para perumah tangga untuk mengejar surga, tidak ya. Tetapi tujuan akhir daripada agama Buddha itu adalah lebih tinggi daripada kondisi di surga. Nah, sebelumnya ya, karena video ini dibuat untuk konsumsi umat Buddha ya, pemahaman terhadap Dhamma ini anggaplah ini untuk intern umat Buddha, maka ini tidak bermaksud untuk mengkerdilkan atau membantah atau memperdebatkan keyakinan agama lain ya. Jadi kalau nanti ada ibu bapak yang kebetulan menonton video Dharma ini dan kebetulan memiliki konsep yang berbeda tentang tujuan akhir, maka ini tidak untuk diperdebatkan karena ini bersumber dari agama Buddha ya. Ketika kita ingin belajar sesuatu, maka kita harus mengosongkan terlebih dahulu konsep yang kita punya. Ibaratnya kita punya secangkir susu, jika ingin diisi kopi, maka ya harus dituang dulu, dibuang atau diminum, dihabiskan terlebih dahulu susunya, baru bisa untuk diisi dengan kopi. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi saya akan membabarkan tentang tujuan akhir daripada umat Buddha ya. Sekali lagi, tujuan akhir umat Buddha bukanlah untuk mencapai surga. Surga itu sangat mudah dicapai, asalkan kita melaksanakan sila, berbuat baik, bahkan tidak beragama pun kita bisa untuk terlahir di alam surga. Ini menurut agama Buddha. Jadi di surga itu tidak ada kapling-kapling surga, ini surga agama Buddha, surga agama A, surga agama B, tidak ada ya. Bahkan orang yang tidak beragama pun jika kelakuannya baik, perilakunya baik, bermoral ya, semuanya berhak untuk masuk surga. Bahkan di cerita-cerita Buddhis bukan hanya manusia yang bisa masuk surga ya, bahkan ada gajah yang terlahir di alam surga, ada monyet yang terlahir di alam surga ya. Jadi banyak sekali surga itu untuk seluruh makhluk hidup yang memiliki kebajikan ya. Tetapi ingat, tujuan akhir kita itu bukanlah swarga atau surga, bukan ya. Tujuan akhir kita adalah pencapaian nibbana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tujuan akhir umat Buddha, yaitu nibbana. Sebelum kita membahas nibbana lebih dalam, saya akan memberikan perumpamaan-perumpamaan supaya kita sepakati bersama ya, bahwa nibbana itu seperti apa ya. Karena nibbana ini adalah konsep tentang tujuan akhir yang benar-benar berbeda. Berbeda dari agama yang lain, berbeda dari konsep yang biasa kita temui di masyarakat, atau konsep-konsep yang sudah familiar dengan kita sejak kecil ya. Jadi nibbana ini benar-benar sesuatu yang berbeda gitu loh ya. Oke, di sini ada diagram, bisa dilihat ya diagram ini ya. Nah, diagram ini ada A, ada B, ada AB. AB ini sebenarnya di tengah-tengah nih ya. Nah, gambarnya kurang pas nih ya. Jadi A dan B ini tengah-tengah perpaduan antara A dan B.
dan C ini di luar, ya. Nah, kemudian nibbana ini di luar konsep ini semua. A, B, B, dan C itu apa sih? Nah, jadi nih, A itu kita ibaratkan seperti surga, ya, atau kebahagiaan. Ini umum. B ini tentang konsep neraka. Nah, surga dan neraka ini kehidupan bahagia setelah kematian, kehidupan menderita setelah kematian, ini sangat familiar, ini ditemui di masyarakat. Kemudian yang A dan B ini bisa dikatakan seperti alam dunia lah ya. Di sini memiliki penderitaan dan kebahagiaan yang sama-sama silih berganti. Nah, kemudian yang C ini adalah bukan surga, bukan neraka, juga bukan alam manusia. Ini adalah konsep di mana setelah kematian itu konsep-konsep ada yang netral, ada yang pemusnahan dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep duniawi. Jadi kebahagiaan setelah kematian itu A, B, B, C itu adalah konsep-konsep duniawi. Sedangkan nibbana itu di luar konsep itu. Jadi ibaratnya gini, nibbana itu tidak bisa ditanya ya. Nibbana itu sifatnya acinteya, di luar konsep, tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dijabarkan dengan apapun. Loh, kok bisa seperti itu? Ya logika lagi gini deh. A ini ikut les bahasa Inggris, yang B nggak ikut les bahasa Inggris, ya. Sedangkan ini Bana ini di luar itu gitu loh. Dia tidak ikut apapun. Konsep-konsep yang ada tentang les, tentang kamu dapat nilai berapa, kamu nggak masuk, kamu pinter dan sebagainya, itu benar-benar tidak bisa dipertanyakan untuk nibbana. Jadi kalau seseorang ikut les, misalkan ada 3 anak nih ikut les ya, terus kemudian les bahasa Inggris, kemudian mereka ada ujian, si A ini dapat bagus, si B dapat jelek, si C nggak masuk ya. Nah, kemudian nibbana ini nggak tahu apa-apa gitu loh, nggak tahu tentang les, tentang dunia les bahasa Inggris. Kemudian ada orang yang bertanya, hei A, kamu dapat nilai berapa? Nah, karena dia ikut les, dia bilang, oh saya dapat nilai 80. Yang B, saya dapat nilai 0. Yang A plus B, ya, karena dia ikut les tapi nggak masuk, dia bilang, saya nggak masuk, gitu loh. Ya. Yang C yang mengetahui tentang les dan sebagainya, ditanya juga, dia berkaitan dengan les ya. Jadi, kursus ya, kursus bahasa Inggris. Jadi dia masih terseret di dalamnya, di dalam lingkaran pertanyaan-pertanyaan tentang kursus bahasa Inggris. Nah, sedangkan nibbana yang nggak tahu apa-apa, yang di luar pengetahuan tentang kursus bahasa Inggris, dia bukan gurunya, dia bukan muridnya, dia bukan pengelola kursus bahasa Inggris. Kalau ditanya ya tidak akan bisa untuk menjawab apapun. Jadi nibbana itu konsep yang benar-benar acinteya, benar-benar di luar konsep, yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa digambarkan, dijabarkan dengan apapun. Ya, jadi tidak berkondisi. Lalu pertanyaannya, Pak, nah kalau demikian bagaimana kita harus percaya? Ya, bagaimana? Nah, Sang Buddha sudah mengatakan ya di dalam Sutta Pitaka Udana 8, ketahuilah para biku bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita bebas dari kelahiran. Jadi kalau tidak ada itu, kita juga nggak akan terbebas. Nah, karena ada itu, ada yang terbebas dari penciptaan, penjelmaan dan sebagainya, maka kita bisa terbebas dari kelahiran. Nah, ini adalah penggambaran singkat Sang Buddha tentang konsep nibbana. Lalu ada pertanyaan, loh Pak, bukankah Sang Buddha sendiri mengatakan jangan karena kitab suci, jangan karena ini keluar dari mulut Sang Buddha maka begitu saja dipercaya? Ya, kita tidak boleh begitu saja percaya pada Udana 8 ini. Kita harus ehipasiko membuktikan. Benar nggak sih? Nah, nanti ada jalan caranya untuk membuktikan tentang konsep nibbana. Ada jalannya, ada caranya. Nanti di bab berikutnya ya, di video berikutnya Bapak akan jelaskan tentang jalannya untuk pencapaian nibbana. Nah,
Baik, untuk menambah pemahaman kita dulu tentang nibbana ya, karena ini nanti Bapak belum menjelaskan jenis nibbana dan sebagainya, tetapi ini Bapak memberikan penjelasan supaya konsep nibbana ini bisa diterima terlebih dahulu oleh kita semua, karena konsep ini benar-benar konsep yang berbeda dari agama lain. Jadi kalau berbicara surga tadi sudah dijelaskan di awal, nibbana itu sudah nggak berbicara surga, nggak berbicara neraka, karena nibbana itu adalah yang tidak berkondisi, ya, tidak menimbulkan kondisi apapun. Sedangkan surga neraka masih ada kondisi. Alam manusia apalagi ya, dunia ini masih berkondisi. Nah, lalu apakah kita harus percaya, Pak, dengan konsep yang tidak berkondisi? Nah, ini ada perumpamaan nih. Bapak berikan perumpamaan panjang dan pendek. Kenapa sih ada istilah panjang? Karena ada pembandingnya, yaitu pendek. Kenapa ada istilah pendek? Karena ada pembandingnya panjang. Jadi secara otomatis ketika ada yang berkondisi, nah dunia, surga dan sebagainya kan dikatakan berkondisi, maka tanpa kita lihat pun kita juga bisa menyimpulkan ada yang tidak berkondisi. Ya, ada yang berkondisi berarti ada yang tidak berkondisi. Seperti perumpamaan ada panjang, maka disebut panjang karena ada pendek. Atau disebut siang karena ada malam, disebut malam karena ada siang, ya. Jadi disebut berkondisi karena ada yang tidak berkondisi. Nah, kalau dunia ini dari awal seluruh siang terus, sejagat raya ini siang terus, mungkin tidak ada konsep malam ya, karena kita nggak tahu. Nah, begitu ada konsep siang berarti ada konsep malam. Begitu ada konsep yang berkondisi, maka ada konsep yang tidak berkondisi. Nah, ini ya, berkondisi dan tidak berkondisi ini adalah sebuah kepastian. Jadi nibbana itu ada, gitu loh. Kita harus meyakini ada karena nibbana itu tidak berkondisi, ya. Sedangkan yang berkondisi sekarang kita alami. Dunia, bahagia, surga, neraka. Ingat, surga neraka itu juga dialami di dunia ya. Konsep surga kan kebahagiaan. Kalau Anda menjadi orang yang damai, Anda menjadi orang yang tercukupi, batinnya tenang, itu Anda sudah masuk surga. Tapi ketika Anda mengalami penderitaan, gelisah, ketidakpuasan, itu Anda mengalami neraka. Ya, jadi berkondisi dan tidak berkondisi. Ini perumpamaan-perumpamaan yang harus kita pahami sehingga kita mampu menerima konsep nibbana. Jadi kalau tujuan akhir kita nibbana, maka buang jauh-jauh tujuan akhir kok ke surga, bahagia dan sebagainya, bukan ya. Jadi tidak bisa dijabarkan. Nah, kita seperti ini deh, ada perumpamaan lagi. Kita yakin langit itu gelap ketika kita di dalam kamar dan mendengarkan hujan petir yang begitu hebat, ya kan? Contoh sampean, kita semua tidur di kamar, nggak perlu keluar. Tapi Anda mendengar ada suara hujan yang sangat deras, ada kilatan petir yang sangat jelas, ya. Maka tanpa kita tidak perlu lagi untuk keluar dari kamar, apalagi hujan-hujanan ya, tanpa harus melihat ke langit, kita sudah mampu menyimpulkan bahwa langit itu gelap. Demikian juga kalau di dalam kondisi agama Buddha nih, ya. Kita bisa menyimpulkan nibbana itu ada karena ada para biku-biku ya yang mencapai kesucian, para biku-biku yang mencapai kedamaian ya. Itulah di dunia aja beliau-beliau ini bisa melatih diri, memiliki kedamaian, ketenangan dan sebagainya. Maka ya seperti hujan tadi ya, kita tidak perlu melihat langit itu gelap atau enggak, kita cukup mendengarkan hujan dan petir. Demikian juga kita melihat konsep nibbana itu hanya dengan melihat para biku mendengarkan khotbah dan sebagainya, kita harus meyakini bahwa konsep nibbana itu ada. Ya, memang kita diajarkan jangan mudah begitu saja percaya. Tetapi Sang Buddha memberikan konsep nibbana ini sebagai akhir dari penderitaan. Nanti Sang Buddha juga menunjukkan jalannya, ya, dan itu harus ehipasiko, harus Anda praktekkan. Jadi jangan begitu saja percaya. Nah ini ya konsep nibbana harus kita sepakati bersama. Itu adalah konsep di luar konsep, atau maksudnya gimana ya, acintea, tidak bisa digambarkan dengan apapun. Ya, bahkan perumpamaan-perumpamaan ini pun sebenarnya tidak mewakili nibbana.
Nibbana itu benar-benar acinteya. Ada sesuatu yang tidak bisa untuk dijabarkan. Itu harus kita maklumi. Semua agama seperti itu karena akal manusia itu terbatas, ya. Contoh lagi deh. Anda ketika belum makan sate kambing, ketika Anda disuruh menjabarkan rasa sate kambing, Anda juga tidak akan pernah bisa. Nah, saat Anda memakannya, sate kambing Anda makan dengan bumbu kacang yang enak, kemudian Anda ditanya, gimana rasanya? Enak. Disuruh menjabarkan rasa enak pun juga susah kok. Ya, karena enak dari setiap orang akan berbeda-beda. Jadi kalau berbicara rasa itu susah untuk dijabarkan. Ini hanya yang berkaitan dengan rasa loh. Ya, apalagi berkaitan dengan nibbana. Jadi nibbana ini konsep yang acinteya yang tidak bisa untuk dijabarkan. Ketika Anda berusaha menjabarkannya, maka Anda akan salah kaprah. Ya. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini hanya dibuat ya seperti tabel tadi, ya. Kemudian perumpamaan orang ikut kursus dan sebagainya, perumpamaan panjang dan pendek, siang malam dan sebagainya. Itu hanya upaya manusia untuk menjelaskan supaya lebih mudah dimengerti tentang nibbana, ya. Jadi kalau berbicara nibbana ya kita harus mengacu nanti kepada Sutta Pitaka Udana 8. Sang Buddha aja tidak menjabarkan oh nibbana itu kayak gini, enggak kok. Beliau hanya mengatakan ada yang tidak dilahirkan, ada yang tidak menjelma, ada yang tidak tercipta, yang mutlak. Nah, di situ. Jadi tidak menjelma, tidak diciptakan, tidak ada yang menciptakan, ya. Jadi yang mutlak, dan itu hanya sebatas itu Sang Buddha itu menjelaskan. Begitu ada yang bertanya macam-macam, Sang Buddha langsung menyuruhnya untuk mempraktekkan, gitu loh. Jadi sampai ada perumpamaan kena panah beracun. Seseorang kita ini kan lagi sakit kena panah beracun. Jangan banyak tanya, obati segera. Kalau Anda banyak tanya, oh dari mana panahnya, yang mana cewek atau cowok dan sebagainya sampai detail, keburu mati kita. Sebelum terobati keburu mati. Makanya Sang Buddha tidak pernah meladeni pertanyaan-pertanyaan yang tidak membawa pada kemajuan batin. Itulah kenapa slogan daripada agama Buddha adalah ehi pasiko, datang, lihat, dan buktikan. Nah, jadi setelah kita tahu perumpamaan nibbana, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan nibbana itu ada berapa jenis, ya. Dari pengertian nibbana sudah tahu nih ya, adalah konsep pembebasan setelah kematian atau tujuan akhir umat Buddha. Kalau tujuan itu belum tercapai ya nanti Anda bisa saja masuk neraka, masuk surga, tergantung perbuatan. Ya, tetapi kalau nanti sudah tercapai, surga itu sudah nggak ada artinya. Ya, surga itu bukan tujuan akhir dari umat Buddha. Jadi harus dipahami ya, itu surga bukan akhir dari tujuan umat Buddha. Nibbana sendiri dibagi menjadi dua, ya. Ini secara pengertian, yaitu sa upadisesa nibbana dan an upadisesa nibbana. Sa upadisesa nibbana di sini adalah lenyapnya loba dosa moha, ya. Jadi kekotoran batin atau kilesa yang di video kemarin di pertemuan duka dan sebab duka sudah Bapak jelaskan. Di sini kekotoran batinnya, kilesanya ini sudah benar-benar dihilangkan. Beliau mencapai pandangan terang, tetapi jasmaninya masih ada. Jadi ketika Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, melenyapkan kekotoran batin, mencapai pandangan terang, pencerahan, ya, penerangan sempurna. Disitulah saat itu beliau mengalami sa upadisesa nibbana, yaitu kondisi batin yang terbebas dari nibbana, terbebas dari kondisi, maksudnya kondisi batin yang terbebas dari kondisi-kondisi. Ya, tadi kan kita sepakat nibbana itu udah nggak bisa dijabarkan ya, tetapi setidaknya kita tahu bahwa oh yang dimaksud nibbana itu adalah hilangnya loba dosa moha. Kekotoran batin sudah hilang. Kondisi seperti apakah itu? Nah, itu harus kita alami. Saya sendiri belum mencapai ya, belum mencapai tingkat kesucian. Ketika sudah mencapai tingkat kesucian, baru kita akan mampu merasakan. Ya, ketika loba, keserakahan itu sudah tidak ada, ketika kebencian itu sudah tidak ada, kegelapan batin tidak ada, disitulah
kita merealisasi nibbana dan jasmani kita masih hidup, maka dikatakan kita mengalami saupadisesa nibbana. Ini Sang Buddha saat pertama kali mencapai pencerahan sempurna sampai beliau nanti mahaparinibbana, ya. Para arahat juga demikian, ketika beliau mencapai tingkat kesucian, memasuki nibbana, tetapi jasmaninya masih hidup, tubuhnya masih hidup. Loh, kalau begitu apakah berarti tidak punya perasaan, Pak? Tidak punya bahagia, keserakahan, tidak punya marah, benci, dan sebagainya. Ingat ya, bahwa nibbana tidak bisa digambarkan. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa seorang Buddha atau arahat yang sudah tidak punya loba dosa moha berarti tidak punya perasaan. Tidak, bukan seperti itu. Yang dimaksud loba dosa moha itu kan kekotoran batin. Coba ketika Anda mengalami posisi meditasi atau pikiran tenang, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, dan tidak ada kegelapan batin, apakah bisa dikatakan Anda itu tidak punya perasaan? Kan tidak, ya. Tidak seperti itu. Jadi loba dosa moha itu yang hilang, hanya yang hilang loba dosa moha. Perasaan yang lain, cinta kasih, belas kasih, itu ya ada. Itu loh ya. Ingat, mencapai nibbana, mencapai tingkat kesucian, itu yang hilang hanya kilesa, loba dosa moha. Tetapi sifat-sifat baik yang lain seperti perasaan cinta kasih yang murni ya, itu masih ada, belas kasih masih ada, ya, yang benar-benar tidak didasari loba dosa moha. Nah, ini ya tentang saupadisesa nibbana. Yang kedua adalah anupadisesa nibbana, yaitu seorang Buddha atau arahat bila meninggal, jadi beliau meninggal dunia, itu tidak akan terlahir lagi dimanapun, tiada lagi pembentukan, ya. Jadi ini memang di luar konsep agama manapun. Agama manapun nggak setuju dengan konsep nibbana. Mereka pikir nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal. Nibbana tidak bisa dijabarkan dengan akal pikiran. Ya, bukan berarti agama Buddha itu tidak berakal ya. Ingat bahwa ya itu tadi loh, seperti perumpamaan di awal. Bapak katakan seluruh pertanyaan atau pernyataan apapun tentang nibbana itu tidak ada pengaruhnya, tidak berlaku. Mengatakan agama Buddha tidak masuk akal juga nggak berlaku, masuk akal untuk nibbana juga nggak berlaku, dan nibbana tidak memerlukan persetujuan. Anda setuju dengan konsep nibbana atau nggak setuju itu nggak memperpeduli itu, gitu loh. Nah, jadi itu ya, konsep nibbana harus paham itu sebagai tujuan akhir. Nah, ini memang tidak bisa dijabarkan. Maka setelah ini Sang Buddha menjelaskan tentang cara untuk terhentinya duka. Jadi Anda secara tidak langsung sebenarnya Sang Buddha menempatkan tujuan akhir sebelum jalan menuju terhentinya penderitaan itu, satu, supaya Anda tahu, oh tujuan kita itu untuk sembuh dari penderitaan, yaitu berhentinya penderitaan. Kemudian konsep nibbana yang tidak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal, nggak bisa akal kita nggak mampu karena acinteya ya. Ketika Anda penasaran dengan konsep nibbana, ya para pertapa dulu kan selalu nggak percaya, mereka juga ada perdebatan dan sebagainya. Ini adalah pemasaran, termasuk strategi pemasaran Sang Buddha, ya, menunjukkan ke mereka konsep yang berbeda tentang tujuan akhir, yang dimana pikiran mereka tidak mampu untuk menggapainya, dan mereka berusaha untuk tidak mempercayainya. Akhirnya mereka nanti tertarik untuk membuktikannya. Begitu sudah membuktikan, akhirnya mereka semua menjadi siswa Sang Buddha. Banyak ya cerita di riwayat. Oke ya, ini penjelasan Bapak tentang nibbana. Jadi tolong dipahami dulu, yang setidaknya kalian tahu jenis nibbana itu ada dua, saupadisesa nibbana dan anupadisesa nibbana. Saupadisesa nibbana apa, anupadisesa nibbana itu apa. Dan konsep nibbana tidak lagi perlu diperdebatkan, karena tidak ada satupun yang bisa memperdebatkan konsep nibbana. Kita harus akui konsep nibbana ini hanya konsep satu-satunya, tidak ada kesamaan di agama manapun. Ya, pembebasan ini hanya ada di agama Buddha. Ya, tidak ada selain agama Buddha. Nanti kalian kalau kita membahas tentang
Brahma Jala Sutta ya, 62 pandangan salah dan sebagainya, kita akan tahu bahwa konsep nibbana ini ya memang cuma ada di agama Buddha. Jadi kalau ada orang yang mengatakan wah ajarannya sama, ini ya sama mungkin cover luarnya, tetapi tujuan akhir tidak ada yang sama. Benar-benar tidak ada yang sama dengan agama Buddha. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe ya, komen, silahkan kalau ada pertanyaan, dan kemudian bagikan Dhamma Desana ini kepada sanak keluarga, teman-teman, agar mereka lebih memahami Dhamma, lebih memahami materi 4 kebenaran mulia.